네, 이제 찍습니다. 네요. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita bisnis proposal episode 8. Buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, Mimin udah buat ini. Link ada di deskripsi ya. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Check it out. Sebelumnya, di akhir episode 7 kemarin, Shinhari mencium Kang Taimu nih. Setelah mulai tersadar, Shinhari pun sangat panik dan menyuruh Kang Taimu untuk melupakan kejadian tersebut karena itu adalah sebuah kesalahan. Dan kemudian pergi meninggalkan Kang Taimu. Saat di rumah, mereka berdua sama-sama teringat akan first kiss yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Kang Taimu berusaha untuk menghubungi Shinhari. Akan tetapi, Shinhari terus-menerus menolaknya. Namun pada akhirnya, Shinhari pun tidak bisa menolak untuk bertemu dengan Kang Taimu. 그 9일 얘기 다 끝나지 않았었나요? Di situ, Kang Taimu meminta penjelasan kepada Shinhari. Setelah itu, Shinhari pun menjelaskan bahwa ciuman tersebut adalah sebuah kesalahan. Layaknya palang pintu parkir dengan mobil yang tidak sengaja bersentuhan. Mendengar hal tersebut, Kang Taimu sangat marah dan kesal hingga akhirnya meminta Shinhari untuk membayar kompensasi atas kesalahan yang telah Shinhari buat. Akhirnya, Kang Taimu meminta Shinhari untuk mentraktir makan malam di restoran mahal. Di situ Shinhari sangat ketar-ketir ya guys, karena bulan depan dia akan mendapatkan tagihan kartu kredit yang sangat banyak. Walaupun demikian, Shinhari tetap melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Saat melihat bibir Kang Taimu yang sedang makan, tiba-tiba Shinhari teringat akan ciuman yang ia lakukan bersama dengan Kang Taimu. Akhirnya Shinhari menenangkan diri dengan pergi ke kamar mandi. Dan saat dia kembali, Shinhari melihat Kang Taimu bermain sebuah piano. Permainannya sangat sempurna hingga membuat Shinhari sangat tersepona. 나 뭐든 잘한다고. 여자들 만날 때 Setelah itu, Shinhari meminta bon kepada pelayan. Ternyata semua makanan yang dipesan oleh Kang Taimu telah dibayar oleh Kang Taimu sendiri. Akan tetapi Kang Taimu berkata bahwa dia ingin kompensasi lainnya. Karena kali ini Shinhari tidak jadi mentraktir dirinya makan. 여기서 좌회전. Sementara itu, Jin Yongso dan juga sekretarisnya juga makan malam bersama. Jin Yongso menyiapkan semua makan malam tersebut sendirian. Akan tetapi saat memakannya, sekretarisnya terlihat tidak menyukainya. Dan saat ditanya oleh Jin Yongso, sekretarisnya berkata sangat jujur bahwa semua makanannya sangat keasinan dan tidak layak makan. Mendengar hal tersebut, Jin Yongso sedikit sakit hati. 갑자기 뭐야? 내 의향은 묻지도 않고. 남들은 Di 하고 sisi 싶어. lain juga ada Lee Min-woo yang sikapnya mulai berubah semenjak ia mengetahui kalau Shinhari berpacaran dengan Kang Taimu. Karena perubahan sikap Lee Min-woo tersebut, Yura semakin kesal nih dengan Shinhari. 신하리 씨, Nah, di akhir pekan, akhirnya Kang Taimu dan Shinhari pergi bersama. Kang Taimu meminta Shinhari untuk menemaninya berlibur sebagai kompensasi. Terlihat mereka berdua sangat bersenang-senang. Kemudian saat mereka berdua sedang beristirahat, Kang Taimu sudah mulai terbuka nih kepada Shinhari. Kang Taimu menceritakan kisah yang pernah ia alami bersama dengan orang tuanya. Dan Kang Taimu merasa sangat nyaman. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang menelpon Shinhari. Ternyata orang tuanya masuk rumah sakit nih guys. Ayah Shinhari harus melakukan operasi karena usus buntunya pecah. Dan ibu Shinhari
terkena luka bakar ketika menolong ayahnya. Di situ Kang Taimu mengantarkan Shin Hari. Kemudian Kang Taimu memindahkan kamar ayahnya ke kamar VIP. Shin Hari merasa sangat tidak enak. Akan tetapi orang tua Shin Hari merasa sangat berterima kasih. Namun saat orang tua Shin Hari bertanya siapakah Kang Taimu, Shin Hari malah berbohong dan mengatakan bahwa Kang Taimu adalah rekan kerja kantor yang lainnya. Jadi di sini Kang Taimu dan orang tua Shin Hari sudah bertemu ya guys. Walaupun identitas Kang Taimu masih belum diketahui oleh orang tuanya. Di sisi lain, Jin Young-soo dan juga sekretaris Cha juga berlibur bersama. Sekretaris Cha mengajak Jin Young-soo untuk mendaki sebuah gunung. Di sini Jin Young-soo terus marah-marah kepada sekretaris Cha, kenapa mengajaknya ke sini. Dan di situ sekretaris Cha terus-terusan membela dan bercerita tentang Kang Taimu. Karena Jin Young-soo merasa sekretaris Cha tidak pernah membelanya, Jin Young-soo marah nih guys dan meninggalkan sekretaris Cha. Namun tiba-tiba kaki Jin Young-soo kesleo. Akhirnya sekretaris Cha menggendong Jin Young-soo hingga ke bawah. Karenanya Jin Young-soo mulai luluh lagi dan memaafkan sekretaris Cha. Di sisi lain, karena orang tua Shin Hari sedang berada di rumah sakit, akhirnya Lee Min-woo membantu pekerjaan adik Shin Hari mengurus restoran ayamnya. Dan saat akan mencari obat di kamar Shin Hari karena tangannya terluka, dia menemukan sebuah perjanjian Shin Hari dan Kang Taimu dulu. Karena hal ini Lee Min-woo sangat marah nih guys. Dia langsung mencari keberadaan Shin Hari. 악덕 사장은 이 정도 당해도 싸죠. 아니요, 그게 키스. Dan saat itu Kang Taimu sedang mengantarkan Shin Hari pulang. Di momen tersebut Kang Taimu meminta Shin Hari untuk menciumnya lagi. Namun di situ Lee Min-woo melihat bahwa Kang Taimu memaksa Shin Hari untuk menciumnya. Akhirnya Lee Min-woo langsung memukul Kang Taimu. Karena panik, Shin Hari pun langsung memisahkan mereka berdua dan seakan-akan membela Lee Min-woo. Karena hal tersebut, Kang Taimu terlihat sangat sedih. Setelah itu, Shin Hari berbicara dengan Lee Min-woo untuk tidak mengurusi dan ikut campur ke dalam kehidupan pribadinya. Dan karena merasa tidak enak, akhirnya Shin Hari mengirim pesan kepada Kang Taimu. Namun di situ Kang Taimu cuman melihatnya ya guys dan tidak pernah membalas pesan Shin Hari. Dan saat kejadian tersebut, Kang Taimu pun juga mulai menjauh dan tidak pernah mendatangi Shin Hari lagi. Kang Taimu juga tidak pernah membalas pesan dan juga menghubungi Shin Hari lagi. Karena hal itu, Shin Hari sangat kebingungan dan juga sangat sedih. Hingga saat perusahaan sedang mengadakan sebuah acara pertandingan dengan hadiah utama makan malam bersama dengan Kang Taimu, Shin Hari pun langsung bertekad untuk memenangkan pertandingan tersebut walaupun tangannya sempat cedera. Shin Hari berusaha mati-matian nih guys, dan akhirnya dia memenangkan pertandingan itu juga. Dan saat malam harinya, Shin Hari dan juga teman-teman lainnya berpesta. Salah satu rekan kerja Shin Hari ada yang bertanya kenapa Kang Taimu tidak muncul dalam acara tersebut. Ternyata Kang Taimu saat itu ada jadwal untuk melakukan kencan buta. Mendengar hal tersebut, Shin Hari langsung shock dan sangat-sangat khawatir ya guys. Dan akhirnya di perjalanan, dia menghubungi Kang Taimu dan menyuruh Kang Taimu untuk keluar dari tempat di mana Kang Taimu kencan buta. 그냥 다른 사람 시선 신경 안 Karena 쓰고 Shin Hari segera menyusul ke sana. Dalam telepon tersebut, Shin Hari marah-marah nih guys. Kenapa Kang Taimu membuat Shin Hari jatuh cinta dan kemudian malah pergi meninggalkan dirinya? Hal ini membuat Shin Hari sakit hati dan akhirnya menyuruh Kang Taimu untuk bertanggung jawab karena telah membuatnya jatuh cinta. Kang Taimu yang mendengarnya hanya tersenyum ya guys, karena ternyata itu semua adalah rencana dari Kang Taimu. Dia sengaja tidak menghubungi Shin Hari dan membiarkan berita kencan butanya tersebar agar didengar oleh Shin Hari. Namun dia tidak mendatangi acara kencan buta tersebut. Setelah itu mereka berdua bergegas untuk pergi bersama. 자, 여기서 내릴게요. Namun saat di perjalanan macet nih guys, mereka pun keluar bersama-sama untuk berlari. Dan tidak disangka mereka berdua berpapasan di sebuah jembatan. 더 다가오면
Dan di situ Natasha Kang Haris. Taimu berkata kalau Shinhari berani mendekat, Kang Taimu tidak akan melepaskannya lagi. Tanpa ragu Shinhari pun mendekati Kang Taimu dan langsung mencium bibirnya. Dan inilah ciuman kedua Kang Taimu dan Shinhari. Dan di scene ini Shinhari resmi menerima Kang Taimu. Akhirnya kapal mereka berdua berlayar dan episode 8 pun bersambung. Mimin bakal upload alur cerita episode selanjutnya di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi apabila channel ini memposting video terbarunya. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.